Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kenapa kita selalu terjaga di tengah malam ya. Jadi ketika kita tertidur, walaupun kita sudah tertidur jam 8, jam 9 atau jam 10 ya, tapi kenapa kita itu selalu terjaga di tengah malam ya, suka terbangun di tengah malam, kemudian untuk tidur lagi itu susah. Nah itu teman-teman ya, saya akan mencoba menjelaskan seperti itu. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, dimohon maaf sekali ya teman-teman ya, saya beribu-ribu mohon maaf sama teman-teman, karena memang dulu itu saya berjanji akan nge-share video tentang seputaran asam lambung GERD ini terhadap kalian itu setiap hari ya. Tetapi kemarin-kemarin kayaknya sudah 5 hari absen saya ya. Mohon maaf sekali karena memang kegiatan saya itu banyak sekali, ditambah lagi banyak sekali kegiatan keluarga yang harus saya hadiri. Dan hari ini juga, pagi ini juga saya baru pulang ya. Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 4 ya. Jam setengah 4 saya baru pulang sebelum tidur, karena memang untuk besok itu saya itu absen ya. Sebelum tidur saya akan nge-share dulu tentang seputaran asam lambung GERD anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, sebaiknya kalian lihat dulu lah video saya yang sebelum-sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung GERD anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Dari pertama saya mulai terkena, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara mengobati saya, cara memahami saya itu sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Makanya biar lebih jelas ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar kemudian saya susah menjawabnya, bukan susah ya, karena waktu saya itu sangat padat sekali, ketimbang saya telat menjawabnya, lebih baik kalian nonton di channel saya yang sebelum-sebelumnya ya, video-video saya yang sebelumnya, biar lebih jelas gitu ya. Kalau diketik mungkin hanya terbatas gitu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman juga yang baru bergabung juga, dimohon ya di subscribe dulu videonya, karena jujur ya, kalau seandainya kalian subscribe video saya itu, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik teman-teman ya. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya, biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru gitu ya. Karena saya itu kan sering terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian ya, yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Jadi tekanlah tombol loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah membantu saya, khususnya itu buat akunnya Mas Pringgandani ya. Halo Mas Pringgandani dari Subang. Mas Pringgandani ini sangat membantu sekali ya, sangat membantu saya menjawab banyak sekali teman-teman yang bertanya, kemudian saya tidak sempat menjawab. Dan alhamdulillah Mas Pringgandani ini sudah paham, sudah mulai paham ya tentang penyakit ini, dan akhirnya dia bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Nah itu, jadi lanjutkan Mas Dani. Terima kasih Anda sudah membantu saya. Semoga saja amal ibadah kalian itu, amal khususnya untuk Mas Pringgandani, diterima Allah ya, menjadi bekal buat Mas Pringgandani. Dan semoga Mas Pringgandani itu saya doakan semoga tetap sehat, kemudian lancar rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya, kemudian selalu dalam lindungan Allah ya, selalu dalam lindungan Allah. Nah itu ya doa saya buat Mas Pringgandani, karena sudah membantu saya menjawab beberapa pertanyaan, bukan beberapa ya, hampir semua pertanyaan dari teman-teman itu dijawab oleh Mas Pringgandani. Makanya ketika ada kolom komentar kemudian ada yang bertanya, pas mau saya jawab ternyata sudah saya jawab, akhirnya ya sudah saya lewati saja, karena memang jawabannya juga bukan hampir ya, sama dengan jawaban saya. Nah itu, makasih Mas Pringgandani, lanjutkan aksimu. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman,
kembali lagi ya ke topik utama, tetapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi kalian yang masih sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian yang sekarang lagi tidak nyamannya, jangan lupa ya, kalian itu rajinlah bersodakoh sama orang lain, karena dengan sodakoh pada orang lain tidak akan membuat kalian miskin, justru akan membuat kalian kaya ya, kaya rezekinya, kemudian kaya juga perasaannya ya. Nah itu teman-teman, kalau misalnya Anda tidak percaya, lakukan saja, walaupun itu nominalnya kecil, tidak apa-apa ya. Lakukan saja bersedekah terhadap orang lain, nanti kalian akan mempunyai perasaan yang sangat nyaman sekali gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi lakukan saja, jangan lupa untuk bersedekah kemudian melakukan kebaikan terhadap orang lain. Sakit ini jangan jadi batasan buat kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama, kenapa kita selalu merasa terjaga, bukan merasa ya, selalu terjaga di tengah malam ketika kita sudah tertidur. Nah itu karena memang dari pikiran kita yang stres ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah capek, kita sudah lelah, akhirnya jam 8 kita tidur gitu ya. Walaupun di awal-awal memang susah, tetapi kalau misalnya dibiasakan, kalian nanti akan tertidur dengan cepat ya teman-teman ya. Jadi jam 8 itu, jam 9 itu kalian sudah tertidur. Tetapi kenapa tengah malam itu selalu terjaga ya? Nah itu, pahami saja, karena kalian itu sedang stres. Ketika lelah pun karena memang stresnya itu sangat tinggi sekali, jadi ketika terjaga di tengah malam, orang normal nih biasanya nih ketika terjaga di tengah malam ya sudah tidur lagi gitu kan ya. Tetapi berbeda dengan kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa ketika terjaga itu selalu susah lagi untuk tidur? Kenapa? Perbedaannya cuma sedikit sebetulnya teman-teman ya. Orang normal ketika terjaga langsung tertidur lagi. Dia karena tidak banyak pikiran, tetapi berbeda dengan kalian. Ketika kalian terjaga di tengah malam, itu ketika pas meleknya mata, langsung otak kalian itu berjalan ya. Ingat lagi sama penyakit ya. Ingat lagi sedang sakit, ingat lagi macam sensasinya. Ya akhirnya kepikiran tentang penyakit, pikiran tentang kehidupan dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang harus dijaga itu sebetulnya ketika kita terjaga tengah malam pun ya kita jangan berpikir apa-apa, paksakan lagi aja tidur gitu ya. Jadi jangan berpikir tentang kehidupan gimana nih gitu ya, penyakit ini gimana nih, sensasinya gimana nih, terus berpikir tentang pekerjaan, tentang yang lain-lain. Nah itu yang salahnya teman-teman ya. Jadi ketika otak kita berjalan, pikiran kita berjalan, ya sudah otomatis ya untuk tidur pun susah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika hal itu terjadi, biar kalian besoknya fit lagi gitu ya teman-teman ya, usahakan paksakan saja tidur. Paksakan saja tidur. Tapi Pak gimana caranya nih, sudah dipaksakan pun tetap saja susah tertidur. Latih saja ya. Cara melatihnya gampang sebetulnya ya. Cuman kalian harus melakukannya dengan sabar, lakukan secara rutinitas ya. Nanti juga kejadian hal itu nanti kalian tidak akan alami lagi. Caranya seperti biasa, sebelum kalian tertidur lagi, tarik napas panjang-panjang ya. Ambil napas itu panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan ya kalau susah tidur lagi ini ya. Dan ini berguna juga ketika di jam-jam 7 atau jam 8 kita mau tidur ya. Kalau misalnya yang masih susah tidurnya, lakukan hal seperti itu ya. Tarik napas panjang, kemudian buang pelan-pelan ya. Tarik napas panjang lagi, buang pelan-pelan lagi, sambil badannya itu dilemaskan ya teman-teman. Dilemaskan selemas-lemasnya. Nggak apa-apa, jangan takut ya. Kalau misalnya mau dilemaskan, takut nih gitu ya. Pak saya itu takut kalau dilemaskan. Nggak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa ya. Lemaskan saja, rileks, serileks-rileksnya ya. Nanti kalau misalnya sudah ambil napas panjang, kemudian buang pelan-pelan, kemudian badannya sudah dilemaskan selemas-lemasnya, kalau badan kalian sudah rileks, nanti juga kalian akan tertidur dengan sendirinya. Lakukan hal itu berulang-ulang ya. Tetapi kalau sudah melakukan itu kemudian belum juga tidur, berarti kan tubuh kalian sudah rileks. Tidak apa-apa ya teman-teman. Bantu saja dengan sholawatan teman-teman ya. Berserah dirilah sama Allah, biar kita itu tenang. Kalau seandainya kita tenang, itu maka kita akan tertidur ya. Akan tertidur dengan sendirinya tanpa disadari. Tahu-taunya sudah pagi aja. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu ya. Nah seperti itu, makanya saya juga tidak memungkiri untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis,
selalu mendapatkan hal seperti itu ya, selalu terjaga di tengah malam, kemudian untuk tidur lagi pun sangat sulit sekali karena memang pikirannya langsung berjalan. Ketika terbangun langsung berjalan, entah itu memikirkan tentang penyakit, entah itu memikirkan tentang sensasi, entah itu memikirkan tentang pekerjaan atau kegiatan yang sudah-sudah, pokoknya setiap permasalahan pasti selalu dipikirkan. Itu yang salah. Makanya hentikan pemikirannya, jadi paksakan saja tidur, rileks, jangan berpikir yang lain-lain. Ya, ambil napas saja panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Lakukan hal itu berulang-ulang sambil tubuh kalian itu dilemaskan. Kemudian untuk membantunya, sesudah melakukan itu, ketika rileks, baca sholawatan saja, sebisanya saja. Yang penting kalian itu membacanya itu tulus ya, mendekatkan diri sama Allah itu tulus gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian rileks, nanti kalian ada keikhlasan tersendiri, nanti kalian tertidur dengan sendirinya tanpa disadari, tahu-taunya kita itu sudah bangun aja pagi-pagi. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dan itu yang saya alami dulu ya. Nah itu teman-teman ya. Oh, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung juga, karena memang saya itu sekarang itu ada channel baru ya. Ada channel baru tetapi bukan seputaran tentang asam lambung. Saya sengaja membuat channel yang baru itu tentang seputaran alam sekitar ya. Jadi saya itu nge-share tentang pemandangan-pemandangan yang walaupun pemandangan-pemandangannya itu hanya di sekitaran daerah saya saja gitu ya. Kenapa saya bikin channel yang baru tentang pemandangan? Biar kalian itu menikmati ya, menikmati pemandangannya, kemudian biar kalian itu rileks, biar kalian itu tidak selalu teringat tentang penyakit, dan biar kalian juga bisa melahirkan semangat tersendiri ya. Jadi ada channel yang baru, channel saya itu namanya itu ASEAN Village, itu tentang seputaran alam sekitar gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tonton saja, jangan lupa juga di subscribe juga channel yang baru saya, karena memang subscribernya baru sedikit ya, baru ratusan lah, karena hanya baru segelintir orang yang melihat. Kadang ada juga di sana penderita asam lambung, dia itu kemarin sempat WA juga, Pak itu channel yang baru katanya ya. Saya senang dengan channelnya katanya, padahal video pemandangannya itu baru 2 ya, baru 2 video, tetapi katanya saya selalu ulang-ulang itu saking senangnya gitu lihat video itu. Nah itu teman-teman ya, jadi mohon bantuannya juga teman-teman ya. Tolong ditengok juga channel ASEAN Village, nanti untuk linknya saya di share di deskripsi ya. Mohon juga di subscribe biar bantu juga channel saya yang itu ya, untuk menghibur kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian itu rileks, biar kalian itu nyaman, jadi biar tidak kepikiran terus tentang penyakit. Semoga saja video yang itu juga, channel yang itu juga bisa membantu kalian melupakan tentang penyakit ya, biar kalian itu sedikit-sedikit agak ada perbaikan lah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran kenapa kita selalu terjaga di malam hari, sudah saya jelaskan tadi, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada akun yang namanya Mas Pringgandani ya, Pringgandani dari Subang ya. Terima kasih Anda sudah membantu saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Semoga saja kebaikan Anda itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman, tolong tengok video saya atau channel saya yang baru tentang pemandangan, untuk membantu kalian melupakan tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nama channelnya ASEAN Village ya. Jadi nanti untuk linknya saya kirim di video deskripsi ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, doa saya buat teman-teman semoga cepat membaik, semoga cepat sembuh, apalagi sampai sembuh total, cepat kembali lagi seperti dulu, cepat bisa beraktivitas lagi seperti dulu, cepat jaya lagi seperti dulu. Jadi kehidupan kalian itu cepat kembali lagi, biar hidup kalian itu penuh warna lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga saya itu tetap sehat ya, biar tetap bisa menemani kalian, masih bisa tetap memberikan motivasi terhadap kalian. Semoga motivasinya bermanfaat buat kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.